Apa yang akan kamu lakukan jika sosok misterius tiba-tiba muncul di jok belakang mobilmu di tengah perjalanan malam yang panjang? Halo sobat, selamat datang di Misteri Malam. Malam ini kita akan menyusuri perjalanan mengerikan Rudy dan Dion yang seharusnya hanya menjadi perjalanan pulang biasa dari sebuah villa terpencil. Namun apa yang mereka alami selama 12 jam perjalanan itu akan membuat bulu kuduk kalian berdiri dari mimpi buruk yang menjadi kenyataan, hingga penampakan sosok misterius yang hanya bisa dilihat oleh salah satu dari mereka. Siap-siaplah untuk mendengar kisah lengkap tentang perjalanan horor ini. Apakah semua itu hanya halusinasi atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengintai mereka sepanjang jalan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang mengalir seperti sungai. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan mengerikan Rudy dan Dion. Tapi ingat, cerita ini bukan untuk yang penakut. Terima kasih. Pada pagi itu, sinar matahari menembus jendela kayu villa tua tempat Rudy dan Dion menginap. Mereka baru saja menghabiskan akhir pekan yang menyeramkan di sebuah villa terpencil di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Villa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan air terjun kecil yang gemericiknya terdengar sayup-sayup. Keduanya mulai bergemas dengan enggan. Mereka merapikan barang-barang mereka, membersihkan villa dan menyiapkan bekal untuk perjalanan pulang yang panjang. Mobil SUV mereka diparkir di halaman depan, siap menempuh jalan setapak berbatu yang menghubungkan villa dengan jalan raya utama. Sebelum berangkat, mereka berdiri di teras villa, memandangi pemandangan alam yang memukau. Untuk terakhir kalinya, suara kicauan burung dan gemuruh air terjun di kejauhan, seolah memanggil mereka untuk tetap tinggal. Rudy dan Dion mulai perjalanan pulang mereka melalui jalan panjang yang berkilo-kilo. Jalanan yang naik turun melewati lereng-lereng gunung membuat perjalanan mereka terasa lebih berat. Keduanya tahu bahwa mereka harus menempuh perjalanan selama 10 jam untuk sampai ke kota mereka. Setelah beberapa jam berkendara, hari mulai gelap. Rudy fokus menyetir, sementara Dion memutuskan untuk tidur sejenak. Ketika Dion terlelap, suatu yang aneh mulai terjadi. Dalam tidurnya, Dion merasakan bahwa dingin yang masuk. Ia bermimpi berjalan bersendiri di sebuah hutan gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, bisikan-bisikan samar dan langkah kaki yang seolah mengikutinya. Tiba-tiba Dion melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di antara pepohonan. Wajahnya yang pucat dan matanya hitam legap. Sosok itu mulai mendekati Dion dengan gerakan yang tidak wajar, seolah melayang di atas tanah. Dion tetap mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat. Ia berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok wanita itu semakin dekat. Tangannya yang pucat dan kurus terlulur ke arah Dion. Tepat ketika sosok itu hampir menyentuhnya, Dion terbangun dengan tersentak. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia melihat sekeliling dengan panik. Namun yang dilihatnya hanyalah interior mobil yang gelap dan Rudy yang masih fokus menyetir. "Kau tidak apa-apa?" tanya Rudy, menyadari gerakan tiba-tiba Dion. Dion masih terengah-engah menjawab, "Ya, hanya mimpi buruk." Rudy hanya mengangguk, tidak menyadari kengerian yang baru saja dia alami. Sahabatnya, Dion memutuskan untuk tidak menceritakan pengalamannya itu, tidak ingin mengganggu konsentrasi Rudy yang sedang menyetir. Sepanjang sisa perjalanan ini, Dion tetap berjaga. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan sosok mengerikan dalam mimpinya itu.
Sesekali ia merasa melihat bayangan di pinggir jalan atau mendengar suara bisikan samar. Namun ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Rudy tidak menyadari pergulatan batin Dion, terus menyetir dengan tenang. Baginya, perjalanan ini hanyalah perjalanan panjang yang melelahkan, tanpa tahu bahwa sahabatnya baru saja mengalami pengalaman mengerikan yang akan terus menghantuinya. Sekitar 1 jam setelah mimpi buruknya, Dion masih terjaga dan gelisah. Matanya menelusuri pemandangan gelap di luar jendela mobil. Tiba-tiba, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di depan mereka, hutan yang mereka lewati terlihat sangat familiar, persis seperti yang ada dalam mimpi buruknya. Rudy dan Dion berbisik dengan suara bergetar. "Apa kau lihat sesuatu yang aneh di hutan ini?" Rudy melirik sekilas ke arah yang ditunjukkan Dion. Ia berbicara, "Tidak hanya hutan biasa, kenapa emang?" Namun bagi Dion, pemandangan di depannya jauh dari biasa. Di antara pepohonan, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak tidak wajar. Sosok-sosok gelap seolah menari di antara cabang-cabang, mengikuti laju mobil mereka. Dion mencengkram kursi erat-erat, berusaha menenangkan dirinya. "Tidak apa-apa," jawabnya pada Rudy, tidak ingin membuat temannya khawatir. Namun situasi semakin mencekam ketika mobil mereka melewati tikungan tajam. Dion melihat sosok wanita berbaju putih yang sama dari mimpinya, berdiri di pinggir jalan. Matanya yang hitam lega menatap langsung ke arah Dion. "Rudy, berhenti!" teriak Dion refleks. Rudy menginjak rem, membuat mobil mereka berhenti dengan suara derik keras. "Ada apa?" tanya Rudy panik. Dion menunjukkan ke arah sosok wanita itu. Namun ketika ia menoleh kembali, sosok itu sudah menghilang. Kau tidak melihatnya?" tanya Dion dengan suara gemetar. Rudy terus memandang ke arah yang ditunjuk Dion. Kebingungan, melihat apa, tidak apa-apa. Dion mengelengkan kepalanya, berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya nyata. Ada wanita berdiri di sana berbaju putih. Rudy memulai khawatir dengan kondisi temannya. "Mungkin kau terlalu lelah. Kita sudah berkendara lama sekali. Mau gantian nyetir?" Namun Dion tidak mendengarkannya. Matanya terpaku pada kaca spion, di mana ia melihat sosok wanita itu kini berdiri di tengah jalan di belakang mobil mereka. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, seolah memanggil Dion. "Dia ada di belakang kita sekarang," bisik Dion, suaranya yang bergetar hebat. Rudy menoleh ke belakang, namun yang dilihatnya hanyalah jalanan yang kosong dan gelap. "Dion, tidak ada siapa-siapa di sana. Kau yakin kau baik-baik saja?" Dion tidak menjawab. Matanya terpaku pada sosok mengerikan yang kini semakin mendekat ke mobil mereka. Sementara Rudy sama sekali tidak bisa melihatnya. Ketakutan dan kebingungan mencengkram Dion, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Malam pun semakin larut dan kegelapan semakin pekat menyelimuti jalanan yang mereka lalui. Rudy masih menyetir, sesekali melirik khawatir ke arah Dion yang terlihat tegang dan pucat. Tiba-tiba tanpa peringatan, sebuah suara desahan pelan terdengar dari jok belakang. Dion dan Rudy serentak menoleh ke belakang, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka seolah membeku. Pada di jok belakang, duduk seorang wanita berbaju putih, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam legam yang menatap mereka tanpa berkedip. "Woi!" Rudy dan Dion berteriak bersamaan.
Rudy refleks menginjak rem mendadak membuat mobil mereka berhenti dengan decitan yang keras di tengah jalan yang sepi ini. Keduanya segera keluar dari mobil, gemetar dan pucat. Mereka saling berpandangan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tak lama kemudian suara der mobil terdengar. Sebuah mobil berhenti di belakang mereka dan dua orang pria keluar dari dalamnya. "Ada apa ini? Kalian baik-baik saja?" tanya salah satu pria yang ternyata adalah kepala desa setempat. Rudy dan Dion masih sok mencoba menjelaskan dengan terbata-bata tentang penampakan yang mereka lihat. Kepala desa dan rekannya saling berpandangan, lalu memutuskan untuk memeriksa mobil Rudy dan Dion. Namun, ketika mereka melihat ke dalam mobil, jok belakang kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan sosok mengerikan yang dilihat Rudy dan Dion sebelumnya. "Tidak ada apa-apa di sini," ujar rekan kepala desa kebingungan. Kepala desa menatap Rudy dan Dion dengan simpati. "Kalian pasti sangat lelah. Perjalanan di daerah ini memang bisa membuat orang berhalusinasi, apalagi di malam hari." Meski masih gemetar, Rudy dan Dion mulai merasa sedikit tenang dengan kehadiran kepala desa dan rekannya itu. "Bagaimana kalau kami menemani kalian sampai ke kota?" tawar kepala desa. "Kebetulan kami juga sedang dalam perjalanan ke sana." Rudy dan Dion menerima tawaran itu dengan penuh syukur. Mereka kembali ke mobil mereka, sementara kepala desa dan rekannya mengikuti di belakang dengan mobil mereka. Sepanjang sisa perjalanan ini, Rudy dan Dion tetap waspada, sesekali melirik ke jok belakang dengan was-was. Kehadiran mobil kepala desa yang mengikuti mereka memberikan rasa aman, meski bayangan kejadian mengerikan tadi masih menghantui-nya. Perjalanan mereka masih jauh, dan misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi masih belum terpecahkan. Apakah itu hanya halusinasi akibat kelelahan, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang menanti mereka? Seiring waktu berlalu, jalanan mulai ramai dengan kendaraan lain. Rudy dan Dion merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran lebih banyak orang di sekitar mereka. Mobil kepala desa masih setia mengikuti di belakang, memberikan rasa aman tambahan. Tiba-tiba, sebuah motor menyalip mobil mereka dengan kecepatan tinggi. Awalnya kejadian itu tampak normal dan tidak mencolok. Namun apa yang terjadi selanjutnya kembali dikejutkan oleh fenomena yang tidak biasa. Penumpang motor itu yang baru saja menyalip mereka menoleh ke belakang. Seketika ekspresi wajahnya yang berubah dari santai menjadi ketakutan yang luar biasa. Mata penumpang itu terbelalak lebar. Mulutnya yang terbuka lebar seolah ingin berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar. Rudy dan Dion yang melihat reaksi aneh ini secara refleks melihat ke arah yang sama dengan penumpang motor tersebut. Apa yang mereka lihat membuat mereka kembali gemetar ketakutan. Di jok belakang mobil mereka, sosok wanita berlumuran darah duduk dengan senyuman mengerikan di wajahnya. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah mereka melalui kaca spion. Senyumannya semakin lebar menampakkan deretan gigi-gigi yang tidak wajar. Dion pun sontak berteriak, sementara Rudy hampir kehilangan kendali atas mobilnya itu. Namun secepat kemunculannya, sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Pengendara motor yang menyalip mereka tadi mempercepat laju motornya. Jelas-jelas ketakutan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Rudy dan Dion saling berpandangan. Wajah mereka pucat.
Mereka tidak perlu mengucapkan apa-apa. Berdua telah melihat hal yang sama. Kepala desa yang melihat mobil Rudy oleng sesaat membunyikan klakson untuk memastikan mereka baik-baik saja. Rudy pun mengacungkan jempolnya keluar jendela meski tangannya yang gemetar hebat. Setelah kejadian itu, Rudy memutuskan untuk mengemudi dengan lebih pelan. Keselamatannya lebih penting daripada kecepatan, terutama setelah mengalami serangkaian kejadian yang menakutkan sepanjang jalan ini. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti keabadian ini, mereka tiba di kota tujuan pukul 12 malam. Perjalanan mereka molor 2 jam dari estimasi karena kecepatan mereka yang kurang tinggi. Rudy menghentikan mobilnya di depan rumahnya diikuti oleh mobil kepala desa. Mereka semua turun, kelelahan terpancar jelas di wajah masing-masing. "Terima kasih banyak sudah menemani kami," ujar Rudy pada kepala desa dan rekannya. Kepala desa mengangguk. "Sama-sama. Kalian yakin baik-baik saja? Mungkin sebaiknya kalian istirahat dulu sebelum pulang ke rumah masing-masing." Dion yang masih terlihat shock hanya bisa mengangguk lemah. "Ya, aku rasa kami memang butuh istirahat." Setelah berpamitan dengan kepala desa dan rekannya, Rudy dan Dion masuk ke dalam rumah. Mereka terduduk di sofa, masih mencoba mencerna semua kejadian aneh yang mereka alami sepanjang malam ini. "Apa yang sebenarnya terjadi pada kita, Rudy?" tanya Dion lirih. Rudy menggelengkan kepala. "Entahlah." Cerita tamat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Tolong ambil kisah pada cerita-cerita kami. Terima kasih.